بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما. Diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Menurut sebagian ulama, takwil hadis ini maksudnya adalah innama kamalul a'mali bin niyat. Sesungguhnya kesempurnaan amal-amal, sempurnanya amal-amal itu adalah tergantung niatnya. Sedangkan menurut sebagian ulama adalah innama sihhatul a'mali bin niyat. Amalan-amalan itu bisa sah tergantung niatnya. Jika ada niat yang benar. Dan sesungguhnya seseorang itu akan diberi balasan, ganjaran, pahala tergantung daripada niatnya, tergantung apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya, amalannya karena dunia, karena harta, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia hijrahnya, amalannya adalah karena wanita misalkan yang hendak ia nikahi, yang ia taksiri, maka dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut, yakni seorang calon wanita yang akan ia nikahi tersebut. Sedangkan jika seorang itu hijrah, dia amalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencari maghfirah, rahmat, ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya keikhlasan dalam setiap amal itu sangat penting sekali. Tashihun niyah, ikhlasun niyah, membetulkan niat, memurnikan niat dalam setiap amalan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Karena termasuk daripada asyirkul asghar, syirik yang kecil adalah tidak ikhlas dalam beramal riya karena ingin dilihat oleh orang lain, beramalnya adalah sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, ujub dengan bangga, supaya dibanggakan, dengan bangga diri. Maka kita senantiasa mengoreksi, memeriksa, mengevaluasi, mengintrospeksi daripada niat kita. Qablal amal, indal amal, ba'dal amal. Sebelum amal, ketika amal, dan setelah amal, kita koreksi niat kita. Apakah ikhlas karena Allah dan Rasulnya, ataukah karena lainnya, karena harta, tahta, wanita, Toyota, dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, penyusun kitab
fiqhul Islam wa adillatuh, beliau menyatakan bahwasanya para alim ulama ijma' sepakat bahwasanya at-talaffuz bin niyah itu adalah sunnah, bahwasanya melafadzkan niat di lisan dengan ucapan, dengan jahar, dengan keras itu adalah sunnah. Adapun at-talaffuz bin niyat, yakni melafadzkan niat di dalam hati, fil qalb di dalam hati, maka ini adalah wajib, harus. Maka kita harus mengucapkan daripada niat tersebut di dalam hati. Misalkan sebelum sholat, maka kita wajib niat, harus niat. Seperti itu. Jadi di antara pelajaran dari hadis ini juga, hijrah ketika dijajah oleh musuh, ketika diserang, ditindas oleh musuh, diperangi, dibunuh dan lain sebagainya oleh musuh, amalan yang begitu berat, kalau kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi amalan-amalan yang tidak seberat hijrah. Oleh karenanya, inilah urgensi daripada niat. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan niat mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ajaran agama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah semata-mata untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa seluruh alam, pencipta, pemilik seluruh alam, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberi rezeki kita, yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk meluruskan, memperbaiki, mengatur, menata niat kita dalam hidup di setiap amal-amal kita. Dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.